Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Di video ini saya akan membahas mengenai interaksi tanaman di dalam komunitas dan respon tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik. Komunitas tanaman sendiri didefinisikan sebagai sekumpulan populasi berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh bersama di suatu habitat atau daerah tertentu. Komunitas ini dicirikan oleh pola penyebaran yang saling tumpang tindih dan interaksi yang kompleks antar spesies yang ada di sekitarnya. Interaksi tersebut dapat berupa hubungan positif, negatif atau netral yang kemudian membentuk struktur komunitas. Setiap spesies tanaman memiliki relung ekologi yang unik, memungkinkan koeksistensi meskipun hidup bersama. Misalnya, pohon, semak, lumut di hutan. Jenis-jenis interaksi dalam komunitas. Yang pertama yaitu kompetisi. Kompetisi merupakan bentuk interaksi negatif di mana dua atau lebih organisme, individu dari spesies yang sama, intraspesifik atau berbeda interspesifik, saling memperebutkan atau membatasi akses terhadap sumber daya yang terbatas, seperti air, nutrien, ruang, atau cahaya. Selanjutnya yaitu ada alelopati, adalah interaksi biotik yang sering dikategorikan sebagai amensalisme, di mana satu organisme menghambat atau merugikan organisme lain melalui pelepasan senyawa kimia yang disebut alelokimia ke lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada mutualisme dan komensalisme, adalah bentuk hubungan erat dan jangka panjang antara dua spesies yang hidup berdampingan. Salah satu bentuknya adalah mutualisme, yaitu hubungan di mana kedua pihak yang berinteraksi memperoleh keuntungan secara timbal balik. Bentuk simbiosis lainnya adalah komensalisme, yaitu interaksi ketika satu pihak mendapatkan keuntungan, misalnya akses terhadap cahaya atau tempat hidup, sementara pihak lainnya tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Selanjutnya yaitu amensalisme dan netralisme, adalah interaksi negatif di mana satu spesies dirugikan atau terhambat pertumbuhannya oleh spesies lain, sementara spesies penghasil efek tersebut tidak terpengaruh atau netral. Bentuk simbiosis lainnya adalah netralisme. Netralisme adalah interaksi netral yang mendeskripsikan kondisi di mana dua spesies yang hidup bersama dalam satu habitat tidak saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan dari asosiasi tersebut. Selanjutnya, mengapa interaksi tanaman itu penting? Interaksi tanaman sangat penting karena menentukan fungsi ekologis dan kelangsungan ekosistem. Secara fungsional, tanaman berperan vital sebagai produsen oksigen dan makanan, berkontribusi besar dalam siklus karbon CO2 untuk mitigasi iklim dan meregulasi siklus nutrien di dalam tanah. Secara struktural, interaksi seperti kompetisi dan simbiosis membentuk struktur komunitas dan menyediakan habitat bagi organisme lain, sekaligus menjaga kondisi lingkungan dengan mencegah erosi dan mengatur siklus air. Selanjutnya yaitu contoh komunitas tanaman. Komunitas yang pertama yaitu komunitas pertanian, yaitu ekosistem buatan yang umum didominasi oleh monokultur atau polikultur, misalnya sawah padi untuk tujuan produksi. Keanekaragaman hayatinya yang rendah dan sangat dipengaruhi oleh pengolahan tanah, pemupukan, irigasi, serta pengendalian hama. Karena itu, produktivitas dan keseimbangannya bergantung pada intervensi manusia.
Selanjutnya yaitu komunitas hutan. Komunitas alami yang dicirikan oleh stratifikasi vertikal yang jelas, dari mulai tajuk atas, tengah, bawah, dan tingkat keanekaragaman spesies yang tinggi. Komunitas ini stabil karena proses alaminya berlangsung tanpa banyak campur tangan manusia. Selanjutnya yaitu komunitas semak. Komunitas semak adalah komunitas yang didominasi oleh tumbuhan berkayu dengan ketinggian relatif rendah. Biasanya berupa semak-semak yang tumbuh rapat dan membentuk hamparan vegetasi yang padat. Komunitas semak tumbuh di daerah yang tidak mendukung pohon besar, seperti tanah miskin hara, berbatu, atau beriklim kering. Tanamannya beradaptasi dengan akar dalam, daun kecil atau tebal, dan kemampuannya menyimpan air. Lingkungannya yang keras membuat komunitas ini didominasi spesies tumbuhan dan fauna yang tahan terhadap cekaman. Selanjutnya yaitu komunitas ekosistem rawa. Komunitas ini merupakan komunitas yang berkembang pada lahan basah dengan kondisi tanah yang selalu jenuh air dan memiliki kadar oksigen yang sangat rendah atau anaerobik. Komunitas rawa dihuni organisme yang memiliki adaptasi khusus terhadap kondisi yang tergenang, seperti aerenkima, akar napas, dan kemampuan hidup di tanah yang berlumpur. Tumbuhan khasnya meliputi jelutung rawa dan purun. Ekosistem ini penting sebagai penyimpanan karbon, pengatur tata air, dan habitat fauna yang membutuhkan lingkungan yang lembab. Meski ekstrim, komunitas rawa stabil karena organisme di dalamnya telah beradaptasi secara khusus. Selanjutnya, dampak dari kompetisi. Dampak dari kompetisi sangat signifikan dalam membentuk struktur dan fungsi suatu komunitas tanaman. Secara individu, kompetisi menyebabkan penurunan laju pertumbuhan, mengurangi biomasa, dan menurunkan kemampuan reproduksi, seperti produksi benih dari individu yang kurang kompetitif. Kompetisi dalam populasi mengatur kepadatan melalui penjarangan diri, sehingga hanya individu yang kuat yang bertahan. Pada tingkat komunitas, kompetisi antar spesies dapat menyingkirkan spesies yang lemah dan membentuk komposisi komunitas. Contohnya dapat dilihat di pertanian, yaitu tanaman versus gulma. Kompetisi interspesifik dalam pertanian terjadi antara tanaman budidaya dan gulma yang tumbuh lebih cepat dan lebih efisien dalam merebut air, hara, dan cahaya. Persaingan ini dapat menurunkan hasil panen hingga lebih dari 50% jika tidak dikendalikan. Selain itu, beberapa gulma juga melepaskan senyawa alelopati yang menghambat pertumbuhan tanaman utama sehingga kerugian makin besar. Selanjutnya yaitu interaksi positif kompetisi antar tanaman. Fasilitasi adalah jenis interaksi biotik positif di mana satu spesies atau fasilitator secara signifikan mempermudah atau meningkatkan pertumbuhan, kelangsungan hidup, atau reproduksi spesies lain dengan cara memodifikasi lingkungan sekitarnya. Fasilitasi penting di lingkungan yang keras karena spesies perawat membantu spesies lain dengan mengurangi tekanan abiotik. Mereka memperbaiki mikrohabitat seperti menurunkan suhu tanah, meningkatkan kelembapan atau menambahkan bahan organik sehingga spesies yang rentan tetap dapat tumbuh di kondisi yang ekstrim. Baik, macam-macam fasilitasi seperti penaung atau nurse plant, pohon atau semak besar, misalnya prosopis,
menyediakan naungan, efektif mengurangi stres panas dan sinar matahari. Ini memfasilitasi perkecambahan dan pertumbuhan bibit spesies yang sensitif. Selanjutnya ada penutup tanah atau cover crop. Tanaman penutup digunakan di pertanian untuk mengurangi erosi tanah dan meningkatkan kelembapan, mengurangi penguapan, menciptakan mikroklimat yang lebih lembab bagi tanaman utama. Ada juga simbiosis mutualisme mikoriza dan rhizobium. Mikoriza meningkatkan penyerapan fosfor dan air dengan jamur menerima karbohidrat. Rhizobium menfiksasi nitrogen di nodul akar menerima energi dari tanaman. Secara keseluruhan, kedua interaksi ini meningkatkan akses tanaman secara dramatis terhadap nutrien esensial P dan N, memastikan kesuburan dan produktivitas ekosistem. Selanjutnya ada prinsip dari tumpang sari. Tumpang sari sendiri adalah sistem penanaman di mana dua atau lebih jenis tanaman ditanam secara bersamaan pada lahan yang sama dalam periode waktu yang relatif berdekatan, sebagai kebalikan dari monokultur. Tumpang sari memanfaatkan perbedaan kebutuhan ekologis antar spesies untuk mengoptimalkan penggunaan cahaya, air, dan hara. Dengan mengkombinasikan tanaman berakar dalam dan dangkal atau kebutuhan cahaya yang berbeda, sistem ini meningkatkan efisiensi lahan dan menghasilkan ler yang lebih tinggi dibandingkan monokultur, mengurangi kompetisi. Manfaat dari tumpang sari yaitu mengurangi kompetisi secara efektif. Tumpang sari menggunakan diferensiasi niche agar tanaman utama seperti jagung dan tanaman pendamping seperti kacang-kacangan memanfaatkan sumber daya yang secara komplementer. Kesimpulannya, interaksi tanaman merupakan kekuatan pendorong utama yang membentuk struktur komunitas dan menentukan komposisi spesies di suatu habitat. Interaksi ini bersifat ganda, mencakup hubungan negatif seperti kompetisi dan alelopati. Interaksi negatif seperti kompetisi dan alelopati membantu mengontrol dominasi dan kepadatan populasi, sedangkan interaksi positif seperti mutualisme dari mikoriza dan rhizobium dan fasilitasi meningkatkan kelangsungan hidup serta akses nutrien. Dengan memahami dan mengelola kedua jenis interaksi ini penting dalam pertanian. Menekan interaksi negatif seperti gulma dan memanfaatkan interaksi positif seperti tumpang sari, sistem pertanian yang lebih berkelanjutan, efisien, dan tahan terhadap tekanan lingkungan. Selanjutnya, respon tanaman terhadap cekaman abiotik dan biotik. Cekaman abiotik didefinisikan sebagai pengaruh negatif yang merugikan pada tanaman yang disebabkan oleh faktor lingkungan non-hayati yang berada di luar kisaran normal atau optimum yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Lingkungan ekstrim memaksa tanaman mengalihkan energi dari pertumbuhan ke mekanisme pertahanan dan adaptasi, mengganggu fisiologi dan metabolisme seluler. Cekaman abiotik disebabkan oleh kondisi non-hayati ekstrim, terutama kekeringan atau banjir, suhu ekstrim, panas atau dingin, dan salinitas atau toksisitas logam berat kimia. Faktor-faktor ini merusak tanaman dengan mengganggu keseimbangan air dan memicu spesies oksigen reaktif atau ROS, menghambat fungsi sel dan pertumbuhan. Selanjutnya, jenis-jenis cekaman. Yang pertama yaitu cekaman air. Kekeringan, minim air menutup stomata, menghambat fotosintesis dan memicu ROS. Genangan atau kelebihan air menyebabkan anoksia di akar, menggagalkan respirasi dan memproduksi racun, merusak fungsi tanaman.
Selanjutnya yaitu cekaman suhu. Suhu tinggi merusak sel dengan menyebabkan denaturasi protein dan inaktivasi enzim, mengganggu reproduksi. Suhu rendah atau beku mengeraskan membran dan beku menyebabkan dehidrasi sel fatal akibat kristal es, merusak struktur sel. Selanjutnya yaitu cekaman kimia. Salinitas menyebabkan stres osmotik berupa kekeringan fisiologis dan toksisitas ionik yang mengganggu metabolisme tanaman. Logam berat seperti kadmium bersifat sangat toksik karena dapat merusak enzim dan memicu pembentukan ROS dalam jumlah yang besar. Cekaman yang terakhir yaitu cekaman energi dan fisik. Radiasi UV merusak langsung DNA dan protein, memaksa alokasi energi untuk pertahanan pigmen. Angin atau mekanisme menyebabkan kerusakan fisik dan transpirasi yang tinggi. Direspon dengan teknomorfogenesis atau penebalan batang sebagai adaptasi struktural. Yang pertama yaitu mekanisme respon fisiologis tanaman. Tanaman merespon cekaman abiotik dengan menutup stomata melalui hormon ABA untuk mengurangi kehilangan air, meningkatkan osmolet kompatibel, prolen gula untuk menjaga turgor, mengisolasi ion toksik ke vakuola, menyesuaikan respirasi dan meningkatkan efisiensi penggunaan air guna mempertahankan homeostasis dan bertahan hidup. Selanjutnya yaitu mekanisme respon biokimia. Respon tanaman terhadap cekaman abiotik pada tingkat biokimia adalah upaya terpadu untuk memperbaiki kerusakan dan mempertahankan homeostasis. Secara biokimia, semua cekaman memicu peningkatan produksi spesies oksigen reaktif atau ROS yang ditanggulangi oleh sistem antioksidan yang kuat, baik enzimatis seperti SOD dan katalase, maupun non-enzimatis seperti asam askorbat dan glutathione. Tanaman merespon cekaman abiotik dengan meningkatkan antioksidan untuk menangkal ROS, mengakumulasi osmolit untuk menjaga turgor dan melalui sinyal, serta ABA mengatur ekspresi gen fungsional dan regulatori. Misalnya LEA agar mampu beradaptasi dan bertahan. Selanjutnya yaitu adaptasi morfologi tanaman. Tanaman beradaptasi dengan mengembangkan akar lebih dalam, daun mengecil atau menebal, kutikula atau trikoma tebal dan mengubah sudut daun untuk memaksimalkan penyerapan air dan meminimalkan kehilangan air serta stres yang panas. Selanjutnya yaitu strategi ketahanan tanaman. Yang pertama yaitu avoidance, yaitu penghindaran. Menjaga kondisi internal stabil dengan menutup stomata atau menumbuhkan akar. Yang kedua yaitu toleransi. Tetap berfungsi di bawah stres tinggi melalui perlindungan biokimia seperti antioksidan. Mitigasi cekaman abiotik memerlukan strategi genetik dan agronomis. Strategi kuncinya meliputi penggunaan varietas toleran atau yang tahan stres dan penerapan irigasi efisien seperti irigasi tetes untuk konservasi air. Selain itu, pupuk organik dan pemupukan seimbang digunakan untuk meningkatkan kesuburan dan daya tahan tanaman. Sementara mulsa ditambahkan untuk menjaga kelembapan. Yang terakhir yaitu perbaikan kondisi tanah dilakukan melalui pengapuran pada tanah asam atau pencucian pada tanah lahan salin. Cekaman biotik didefinisikan sebagai pengaruh negatif yang merugikan pada tanaman yang disebabkan oleh organisme hidup yang meliputi patogen dan hama. Cekaman biotik terjadi saat tanaman berinteraksi dengan patogen atau hama yang mengganggu fisiologi normal tanaman.
Patogen atau hama mengambil nutrisi, sementara tanaman berusaha mempertahankan diri, seringkali menyebabkan kerugian hasil panen. Selanjutnya yaitu jenis-jenis organisme penyebab cekaman. Organisme penyebab cekaman biotik sangat beragam dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu ada jamur atau fungi, penyebab utama penyakit tanaman seperti karat, embun tepung, dan hawar daun. Yang kedua yaitu bakteri, menyebabkan penyakit seperti busuk lunak dan layu bakteri. Yang ketiga, virus. Virus menyebabkan gejala mozaik, keriting, atau pengerdilan. Yang keempat yaitu ada nematoda, cacing gelang mikroskopis yang menyerang akar, misalnya nematoda puru akar. Sementara itu, hama yang merusak tanaman secara fisik meliputi serangga, kumbang, ulat, kutu-kutuan, dan vertebrata. Selain itu, gulma juga dianggap sebagai agen cekaman biotik karena berkompetisi secara langsung dengan tanaman budidaya untuk sumber daya seperti air, cahaya, dan nutrisi. Dampak umum dari patogen. Yang pertama yaitu menurunkan fotosintesis. Yang kedua, menyebabkan gejala penyakit seperti nekrosis dan layu. Yang ketiga yaitu mengalihkan energi dari pertumbuhan ke pertahanan. Yang paling signifikan yaitu penurunan pertumbuhan dan hasil panen. Selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan tanaman. Yang pertama itu pertahanan struktural seperti kutikula, dinding sel, dan lignifikasi. Kutikula adalah lapisan lilin yang menghalangi masuknya patogen. Jika ditembus, dinding sel bertindak sebagai benteng yang segera diperkuat melalui proses lignifikasi atau penambahan lignin atau pengendapan kalose untuk mengisolasi patogen secara fisik di titik infeksi. Selanjutnya ada pertahanan kimia. Phytoalexin, enzim hidrolistik. Tanaman mengaktifkan senjata kimia saat terinfeksi. Ini termasuk produksi cepat phytoalexin, senyawa antimikroba yang toksik langsung untuk membunuh patogen. Selain itu, tanaman melepaskan enzim hidrolitik seperti kitinase dan glukanase yang berfungsi untuk mencegah komponen dinding sel patogen, melumpuhkannya di lokasi infeksi. Yang terakhir yaitu respon hipersensitif HR dan pembentukan daerah nekrosis. Respon hipersensitif HR adalah pertahanan lokal yang cepat. Tanaman sengaja memicu kematian cepat sel di sekitar lokasi infeksi. HR ini secara efektif mengisolasi patogen, khususnya biotrop, mencegahnya mendapatkan nutrisi dan mengorbankan sedikit sel untuk menyelamatkan seluruh tanaman. Selanjutnya yaitu kompetisi gulma terhadap air, hara, dan cahaya. Gulma menimbulkan cekaman biotik dengan berkompetisi secara langsung dan intensif dengan tanaman budidaya untuk sumber daya esensial yang terbatas. Kompetisi ini mencakup perebutan. Yang pertama yaitu cahaya. Gulma yang tumbuh lebih tinggi atau menyebar dengan cepat dapat menaungi sedeng tanaman budidaya, mengurangi jumlah cahaya yang diterima untuk fotosintesis. Yang kedua yaitu air dan hara. Gulma memiliki sistem perakaran yang seringkali lebih efisien dalam menyerap air dan unsur hara, terutama nitrogen, meninggalkan sumber daya yang tidak cukup bagi tanaman budidaya. Kompetisi yang berkepanjangan ini secara signifikan menghambat laju pertumbuhan tanaman budidaya dan menurunkan hasil panen. Selanjutnya yaitu mekanisme melawan gulma.
tanaman mengurangi dampak gulma melalui dua strategi utama. Alelopati, di mana tanaman budidaya melepaskan senyawa kimia dari jaringan atau residunya yang secara spesifik menghambat pertumbuhan gulma. Strategi yang kedua adalah pertumbuhan cepat, yaitu mengembangkan tajuk awal yang pesat untuk menaungi gulma di bawahnya. Penutupan cepat ini memblokir akses gulma terhadap cahaya sehingga menekan pertumbuhan dan secara efektif mengurangi kompetisi gulma. Sementara itu, etilet sering bekerja secara sinergis dengan JA untuk memperkuat respon pertahanan. Selanjutnya yaitu adaptasi jangka panjang dan implikasi pertanian. Adaptasi jangka panjang tanaman melibatkan pengembangan ketahanan genetik melalui evolusi gen R dan memori imunologi yang lebih cepat setelah induksi SAR. Implikasi pertaniannya berfokus pada mitigasi berkelanjutan, seperti menggunakan varietas yang tahan penyakit, menerapkan biopestisida, dan memanfaatkan agen hayati seperti PGPR dan mikoriza untuk meningkatkan daya tahan tanaman serta kesehatan tanah. Strategi pengolahan lain seperti rotasi tanaman, sanitasi, dan pemupukan seimbang juga krusial untuk menjaga kesehatan tanaman secara keseluruhan dan mengurangi tekanan infeksi. Jadi kesimpulannya yaitu respon tanaman terhadap cekaman adalah upaya adaptasi yang terintegrasi terhadap cekaman abiotik. Tanaman memprioritaskan konservasi sumber daya dan perlindungan seluler seperti dengan strategi avoidance atau penutupan stomata atau akar dalam, akumulasi osmoprotektan atau prolin, dan aktivasi sistem antioksidan melawan ROS. Sebaliknya, terhadap cekaman biotik, tanaman fokus pada isolasi penyerang melalui pertahanan fisik atau dinding sel dan kimia, phytoalexin atau inhibitor, serta mengaktifkan sinyal pertahanan spesifik SA untuk biotrof, JA untuk serangga atau nekrotrof. Kedua jenis respon ini melibatkan crosstalk atau hormon termasuk ABA untuk memprioritaskan alokasi energi. Penerapan praktis dalam pertanian melibatkan penggunaan varietas toleran dan manajemen lahan seperti irigasi efisien atau agen hayati untuk memitigasi dampak cekaman dan menjamin hasil panen. Jadi itulah penjelasan saya mengenai interaksi tanaman dalam komunitas serta respon tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada penjelasan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.